Salam Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Haleluya. Saya mengucapkan bagi para wanita-wanita tempat ini selamat Hari Kartini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yang datang dengan pasangannya boleh dong ucapin selamat Hari Kartini, atau yang sesama teman katakan selamat Hari Kartini. Anda semuanya adalah orang yang hebat. Amin. Haleluya. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Kita semua belajar, saya juga belajar. Oke, sebelumnya karena kita merayakan Hari Kartini yang dilaksanakan setiap tanggal 21 April. 21 April itu adalah hari kelahiran dari Raden Ajeng Kartini ya. Sebelumnya mari klik, mungkin sudah ada. Oke. Apakah bisa dibuka? Oke, next, hidup yang berdampak ya. Kita mau belajar sama-sama. Sebelumnya saya agak terkejut ya. Saya dari SD sudah mengenal nama Raden Ajeng Kartini. Ya, dia adalah pahlawan emansipasi wanita. Tetapi yang membuat saya terkejut adalah ternyata dia lahir tahun 1879 dan meninggal tahun 1904. Ya, saya hitung pakai kalkulator. Wah, ternyata umurnya nggak panjang. Hanya 25 tahun, dan dia meninggal setelah 4 hari dia melahirkan anak pertamanya. Ya, tetapi yang saya rasakan, wah dia hidup 25 tahun, hanya 25 tahun. Mungkin kalau bagi kita ya, itu umur yang masih panjang ya, masih muda, kedepannya masih banyak kita bisa berbuat sesuatu. Tetapi ternyata Kartini berusia muda, hanya 25 tahun dan dia meninggal. Tetapi yang bikin saya terkagum-kagum adalah di umur yang sesingkat itu, hanya 25 tahun, dia sudah berbuat sesuatu something, sehingga kita sebagai khususnya para wanita bisa merasakan dampaknya sampai sekarang ya. Ada kesetaraan pendidikan ya. Saat Kartini masih muda, di situ ada kesenjangan pendidikan di antara para pria dan wanita ya. Tetapi setelah itu kita bisa merasakan, kita bisa hidup setara, kita bisa menikmati hak-hak kita sebagai wanita ya. Itu dirasakan sampai sekarang. Kemudian saya berpikir, wah ternyata hidup saya lebih lama dari Kartini ya. Sudah 30 tahun lebih, menjelang 40 tahun sebentar lagi ya. Wah, akhir dari 30 tahun saya ini sudah. Nah, saya kemudian berpikir apa sih yang sudah saya lakukan ya. Jelas kalau untuk mungkin hal besar untuk bangsa dan negara mungkin hanya hal-hal kecil. Saya hanya bisa taat pada pemerintah ya. Kemudian saya hanya bisa mungkin taat di jalan ya. Kemudian apalagi mungkin taat pada perintah-perintah yang ada. Itu sebagai bangsa dan negara. Kemudian saya berpikir lagi sebagai seorang istri karena saya punya keluarga, saya merasa saya belum maksimal juga. Kemudian sebagai seorang anak, saya juga kadang merasa bersalah, saya belum maksimal. Apalagi dengan kondisi keadaan papa saya yang sakit, saya kadang merasa saya belum bisa membagi waktu untuk merawat papa saya dan juga untuk hal pelayanan. Saya merasa saya belum maksimal, saya belum bisa membahagiakan orang tua saya. Banyak hal yang saya rasakan saya belum bisa maksimal. Banyak hal yang saya rasa saya belum bisa mencapainya. Ya, kemudian saya flashback kembali, saya kecil. Saya tuh seneng nyanyi dari kecil ya. Kata mama saya tuh lebih dulu ngomong daripada jalan ya. Saya jalannya agak telat, katanya lebih dulu ngomong, nyanyi, kemudian baru jalan, itu kata orang tua saya. Nah, saya senang nyanyi. Nah, karena itu bersangkut paut, saya suka musik. Saya punya keinginan waktu kecil, paling tidak saya bisa menguasai alat musik lah. Nah, karena saya perempuan ya, saya pikir kalau gitar kok kasar gitu ya. Nah, saya senang lihat orang main piano gitu kan. Nah, tetapi karena saya dulu tinggalnya di pedesaan ya, di kampung. Nah, saat itu kondisinya susah ya, maksudnya jarang ada yang mau mengelesin gitu kan untuk kondisi saat itu. Nah, ada beberapa teman saya yang belajar main piano tuh harus ke Purwokerto bolak-balik. Nah,
ada pengorbanan waktu, karena itu semuanya berlalu. Keinginan saya hanyalah tinggal keinginan, dan sampai sekarang saya nggak bisa main musik apapun. Ya, saya ngerti nada, tahu nada, tapi saya nggak bisa main musik apapun, mau gitar, mau piano, dan saya merasa, lah ternyata banyak hal yang saya lewatkan. Selama saya hidup hampir 40 tahun, banyak hal yang tidak saya capai, banyak hal yang saya sia-siakan, banyak hal kesempatan yang saya sia-siakan. Saya berpikir seperti itu. Kemudian tapi kan kita hidup ke depan ya, tidak ke belakang ya. Mungkin banyak hal yang kita sesali, banyak hal yang belum kita capai. Ya, kalau mungkin usia saya segini, saya belum bisa mencapai apa-apa, paling tidak kita mau maksimal. Dimanapun Tuhan percayakan, dimanapun Tuhan anugerahkan, kalau kita dipercayakan keluarga, kita mau maksimal untuk keluarga kita. Kalau kita dipercayakan sebuah pelayanan, kita juga maksimal. Kalau Tuhan percayakan sebuah pekerjaan, sebuah usaha, kita juga harus maksimal di tempat itu. Paling tidak menuju maksimal dan berusaha maksimal. Amin. Amin. Nah, kita sama-sama sekarang mau belajar dari seorang tokoh Alkitab. Ya. Nah, sebelumnya ada sebuah kalimat yang menarik bagi saya, kemarin saya baca dari Abraham Lincoln ya, ini dulu adalah Presiden Amerika Serikat. Bukan tentang berapa lama kamu hidup di dunia ini, tapi tentang apa yang telah kamu lakukan selama kamu hidup. Ya, kita juga tahu ya, Tuhan Yesus hidup di dunia kurang lebih sekitar 33 tahun, tetapi dia berbuat sesuatu. Dia menyelamatkan umat manusia, dia membuka kesempatan keselamatan seluas-luasnya bagi semua umat manusia yang percaya. Itu adalah arti, bukan panjangnya, lamanya kita hidup. Kita boleh hidup, mungkin berhayal kita ingin hidup abadi, untuk mungkin hidup 70 tahun, 80 tahun, tetapi bukan hal itu saya rasa. Tetapi pentingnya ya, apa artinya kemaksimalan kita atas sebuah kesempatan, karena kesempatan kehidupan itu hanya sekali. Amin. Ya, kita mau sama-sama belajar karena ini tentang wanita ya. Walaupun kita belajar dari seorang wanita, tapi kita mau sama-sama belajar ya. Ini sangat menarik. Kita mau sama-sama belajar dari seorang tokoh, yaitu tokoh yang bernama Rut ya. Ini Alkitabnya saya rasa kitab Rut juga nggak panjang ya, cuma 4 pasal ya. Dan kadang kalau kita nggak perhatikan tuh nyelip, nyarinya susah di antara hakim-hakim dan raja-raja. Ya, kita mau sama-sama buka Rut 4 ayat 17. Ya, mungkin sudah ketemu. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki, lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Kemudian kalau kita mau baca ke belakang lagi, ke bawah lagi, adalah silsilah Raja Daud. Dan kita kalau menelusuri lebih lagi, Daud itu adalah kemudian menurunkan silsilah dari Yesus Kristus ya. Nah, kalau kita mau belajar dari seorang Rut itu apa sih? Ya, dia bukan seorang yang hebat kalau saya rasa di Alkitab dibandingkan tokoh-tokoh Alkitab lainnya yang wanita ya. Dia bukan seorang Deborah, pahlawan perang. Dia bukan Esther, seorang ratu. Ya, dia bukan seorang Sarah yang punya suami kaya raya, ya. Dia bukan siapa lagi tokoh Alkitab yang terkenal. Ya, dia hanya seorang janda. Dan dia bukan berasal dari suku Israel. Dia berasal dari bangsa Moab, bangsa yang tidak mengenal Tuhan, dan parahnya dia seorang janda di masa mudanya. Ya, kelihatannya bukan seorang yang hebat, tidak bisa melakukan apa-apa, di pemerintahan tidak punya kedudukan, kaya tidak kaya, kepintaran dia bukan seorang intelektual seperti Daniel, kemudian dia bukan seorang pahlawan perang seperti Deborah, tetapi Alkitab mencatatnya dalam sejarah dia ada di silsilah Yesus Kristus, dan ini abadi.
Ya, kita bisa tahu kisahnya sampai sekarang. Berarti ada sesuatu dalam hidup Rut yang menarik hati Tuhan. Ya, nggak mungkin Tuhan iseng menulis Alkitab ini hanya untuk memenuhi, ya. Tetapi ada sesuatu yang bisa kita pelajari dari seseorang yang bernama Rut. Ya, kita mau sama-sama belajar hidup Rut. Walaupun mungkin dia seorang yang sederhana, seorang yang biasa-biasa saja, seorang yang tidak terkenal di bangsanya, di bangsa Israel, tetapi dia menjadi seseorang yang berdampak kehidupannya. Ya, kita mau sama-sama belajar. Yang pertama, oke? Rut adalah seorang yang setia. Kita mau sama-sama belajar ke depan. Ya, kita mau sama-sama belajar Rut 1 ayat 11. Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapa kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti?" Nah, saya mau sedikit cerita. Rut ini seorang Moab. Nah, kita kalau mau lihat flashback ke belakang, Rut tidak bisa dipisahkan dari mertuanya yang namanya Naomi. Nah, saat itu Bethlehem sedang dilanda kelaparan, sehingga Naomi bersama Elimelek suaminya dan kedua anaknya meninggalkan Bethlehem dengan harapan dia selamat dari bencana kelaparan. Dan kita mau kalau bisa dikatakan dia menetap di daerah Moab dan tinggal sebagai orang asing di sana dengan harapan keluarganya selamat dari bencana kelaparan. Tetapi yang terjadi kemudian, Naomi kehilangan suaminya Elimelek. Elimelek meninggal dan kemudian anaknya dua yaitu Mahlon dan Kilion, dia masing-masing mengambil istri bangsa Moab. Ya, Kilion mempunyai seorang istri bernama Orpa ya, mirip nama kacang ini ya, agak hampir kepleset saya. Kemudian Mahlon mempunyai istri bernama Rut, ya. Rut ini menikah dengan Mahlon. Kalau kita lihat arti nama Mahlon itu sakit-sakitan. Mereka menikah kurang lebih selama 10 tahun dan kemudian Mahlon ini meninggal. Nah, Rut tidak mempunyai anak dari Mahlon. Dan kemudian Naomi ingin kembali ke Bethlehem karena dia mendengar di sana sudah mulai musim jelai, berarti sudah ada harapan. Dia berharap kalau dia bisa pulang karena dia sudah tidak punya apa-apa. Suaminya sudah meninggal, kedua anaknya juga sudah meninggal. Kemudian dia menyuruh kedua menantunya yaitu Rut dan Orpa untuk kembali untuk pulang. Ya, tetapi yang terjadi Orpa kemudian kembali ke tanah Moab, kembali ke bangsanya, tetapi Rut tidak mau. Dia memilih mengikuti Naomi. Ya, tidak mau sampai beberapa kali Naomi membujuk Rut ini untuk pulang karena tidak ada harapan. Ya, apa yang mau diperbuat? Apalagi Naomi sudah tua. Ya, di sini terjadi mungkin kalau kita lihat mereka saling tidak egois ya. Naomi memikirkan masa depan Rut, tetapi Rut juga memikirkan mertuanya. Mungkin ini sebuah kisah yang langka, jarang-jarang loh seorang menantu akur dengan mertuanya. Ada amin? Malah ketawa. Ya, jarang-jarang terjadi ya. Mungkin kalau di antara bilangan 1 di antara 10 yang bisa akur dengan mertuanya, tetapi ini tidak terjadi. Rut memilih tidak meninggalkan Naomi. Dia berpikir kasihan. Mungkin kalau saya jadi Rut ya, kasihan. Naomi sudah tua. Dia sebatang kara tidak punya siapa-siapa. Dia memikirkan, dia tidak dia orang yang setia. Dia sudah berkomitmen, dia menikahi Mahlon yang artinya sakit-sakitan. Berarti dia mungkin merawat suaminya sakit-sakitan ya, sehingga dia tidak punya anak. Nah, tetapi dia memilih setia dengan keputusannya. Dia memilih mengikuti Naomi dan bahkan dikatakan dia mau mengenal Allah Naomi. Ya, dia mau percaya. Kita tahu bahwa bangsa Moab bukanlah bangsa yang percaya kepada Tuhan. Tetapi dikatakan di Alkitab, Allahmu adalah Allahku. Berarti Rut ini mau belajar percaya. Dia mau belajar setia merawat
Naomi ya sebagai mertuanya, padahal sudah tidak ada ikatan dan tanggung jawab apa-apa. Bebas kalau Ruth pulang ke bangsanya. Di sini memang tidak diceritakan apakah di bangsanya Ruth masih punya orang tua. Tapi paling tidak dia punya teman, walaupun dia tidak punya orang tua dan saudara. Tetapi dia tidak melakukannya, dia memilih setia dengan komitmennya. Ya, dia mengikuti Ruth dan memilih ikut pulang ke Bethlehem. Padahal di sini dikatakan dia bangsa Moab dan di Bethlehem itu bangsa Israel. Ada sebuah perbedaan kebudayaan. Dan kita tahu sulitnya seseorang yang berbeda budaya untuk beradaptasi. Ya, beradaptasi dengan keluarga baru aja susah, apalagi beradaptasi dengan bangsa lain yang punya kebiasaan lain. Menyembah Allah yang lain juga harus mulai dari awal, dan Ruth tidak tahu apa yang akan terjadi kalau dia ikut ke Bethlehem. Mungkin dia tidak diterima di bangsa Israel, mungkin dia dipandang sebelah mata oleh bangsa Israel, tetapi dia lebih memilih setia dengan komitmennya. Nah ya, tidak tahu apa yang terjadi dengan masa depannya, tetapi dia memiliki hati yang berkomitmen untuk setia mengikuti mertuanya. Nah di sini kita lihat ya, mungkin ada perbedaan pasti. Saya pertama kali ikut suami saya ke Lengkong, saya terkejut dengan kebiasaan orang sana. Ya, padahal ini masih satu wilayah ya, Jawa Tengah ya. Tetapi ada perbedaan kebiasaan. Ya, pertama-tama ke sana yang bikin saya kaget, jam 7 ya, yang mungkin udah ke sana Dika ya. Jam 7 tuh udah kayak jam 2 pagi ya Dik ya. Sepi banget. Ya, kalau di Purwokerto jam 7 kita bisa cari makanan. Jam 7 bakul nasi goreng, bakul mie goreng, apalagi mie nyemek, itu masih rame. Ya, nah sedangkan di sana jam 7 sudah sangat-sangat sepi. Sampai kita bingung ya, mau ngapain gitu kan. 1 jam tuh kelihatannya lama banget. Akhirnya kalau di sana kita punya kebiasaan tidur gasik. Ya, karena bingung mau ngapain ya. Nah kemudian yang ada lucu lagi. Kalau waktu itu kita butuh barang apa gitu ya. Akhirnya saya dan suami dan Lena pergi keluar mencari toko kelontong ya. Di sana bilangnya banyak supermarket ya. Tapi kalau di sini ya minimarket lah ya. Nah, yang bikin saya kaget, kita baru mau masuk itu disuruh keluar sama pelayannya. Loh, kenapa? Kita kan mau beli. Ternyata di sana ada kebiasaan kalau mau masuk supermarket harus lepas sandal, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Bener loh, itu sandal jajaran tuh di depan pintu masuk ya. Nah kita ternyata kalau mau masuk minimarket di daerah sana, itu sandal harus dilepas semuanya. Dika belum tahu ya? Nah besok mampir ke supermarket Dika ya, nanti akan tahu ya, di sana ada kebiasaan seperti itu. Nah kemudian yang saya lebih kaget lagi, waktu itu kita berencana tidak nginap kalau nggak salah ya, tapi akhirnya nginap atau saya salah hitung baju, lupa saya. Nah kemudian saya bingung ya karena bajunya kurang. Kemudian Pak Antipas punya apa ya, dia tanya-tanya lah, di sini ada nggak yang jual baju lah yang biasa, yang penting bisa buat ganti gitu kan. Nah kemudian jangan salah, orang ini bilang apanya waktu itu yang entah keponakannya, Pak Antipas entah apanya gitu kan. Di situ ada butik loh. Wah saya langsung kaget, wah gila keren banget Lengkong punya butik gitu kan. Saya udah bayangannya ya paling enggak sekelas yang di sinilah ya, namanya aja butik gitu kan. Nah kemudian kita cari, wah butik ini, Lengkong punya butik kemajuan ini ya. Nah setelah kita cari ternyata yang dimaksud butik di sana itu warung baju, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Nah ada itu aja yang berbeda kota, berbeda daerah bikin terkejut. Berbeda kebudayaan, berbeda kebiasaan. Dan Naomi ini Ruth menurut saya termasuk nekat dia mengikuti Naomi. Ya, dia tidak tahu apa yang akan terjadi, paling tidak kalau dia ikut pulang ke bangsanya, dia paling tidak bisa beradaptasi lagi. Adaptasi itu susah Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, saya ingat waktu saya baru pindah dari kota Purwokerto, saya di Purwokerto tuh tidak lama. Waktu itu saya tinggal di daerah Berkoh. Kemudian nggak lama saya pindah ke Sokaraja ya, saya tinggal di dekat Klenteng sana. Nah papa saya udah ngajarin kalau pulang naiknya F2 gitu kan.
angkotnya. Nah, kemudian saya sekolah waktu itu di daerah Gatot Subroto, pulang Gasik ternyata, pulang Gasik, saya bingung waktu itu kan belum zamannya handphone kan, kalau ada juga telepon yang cleaning gitu ya. Nah saya bingung mau hubungi papa saya gimana, saya ini pulang Gasik, saya nunggu angkot F2 nggak ada yang lewat, akhirnya bingung, daripada saya tersesat, saya naik becak nekat Bapak Ibu, dari Purwokerto sampai Sokaraja. Iya benar, saya naik becak karena saking bingungnya, saya nggak kenal daerah ini, saya belum kenal daerah Sokaraja. Ya, ada ketakutan-ketakutan seperti itu bagi sebuah daerah yang baru, sebuah kebiasaan yang baru. Tetapi kita lihat keteguhan hati Ruth. Dia mau mengikuti Naomi mertuanya. Dia mau setia dengan komitmen yang telah dia ambil. Ya, walaupun dia sudah statusnya mungkin tidak mertua menantu lagi, tidak ada kewajiban seperti itu, tetapi dia setia dengan komitmen yang dia ambil. Nah di sini kita lihat, ya kadang kita tidak setia dengan yang Tuhan berikan. Kadang kita memandang, saya kepengen itu loh, itu enak loh, wah kayaknya kalau saya usaha itu lebih berhasil. Kadang kita lupa, yang Tuhan kasih aja belum kita maksimalkan. Kayaknya di situ enak loh, rumput tetangga lebih hijau, kata orang bilang ya. Kayaknya dia tuh enak banget loh usaha, langsung berhasil, langsung jadi OKB, orang kaya baru, dia langsung diberkati Tuhan. Oh saya juga nih, kalau pelayanan di situ kelihatannya enak. Kalau pelayanan saya cuma asar, cuma berdiri di depan, nggak enak, kayaknya enakan singer ya, bisa di nampang di streaming. Kalau asar, kalau kelihatan nggak nampang di streaming. Nah, kadang kita seperti itu, kita memandang apa yang dikerjakan orang lain itu lebih baik. Kita tidak sadar Tuhan sudah memberikan kita sesuatu dan tidak kita maksimalkan. Itu adalah suatu kesia-siaan dari kesempatan yang Tuhan berikan. Ya, kita mau sama-sama belajar, kita mau setia. Coba kita berpikir sebentar. Tuhan, tidak mungkin Tuhan tidak memberikan kita sesuatu. Ya, Tuhan memberikan keluarga, Tuhan memberikan teman, Tuhan memberikan orang tua, memberikan kehidupan, memberikan pelayanan. Ya, itu adalah sesuatu yang perlu kita maksimalkan, yang perlu kita jaga, yang perlu bahkan kita kembangkan. Amin. Ya, kita mau belajar yang kedua. Ruth tidak berlaku egois. Ruth 1 ayat 16. Tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Ya, di sini kita lihat pemikiran dari Ruth. Ya, dia memikirkan Naomi. Naomi menderita, aku juga menderita. Naomi tidak bisa makan, aku juga tidak bisa makan. Di situ kita lihat dia memikirkan orang lain, tidak egois, tidak memikirkan kepentingan sendiri. Kalau saya jadi Ruth, saya lebih memilih pulang ke negeri saya. Saya masih muda, ya, masih bisa punya pekerjaan, ya, masih ada masa depan. Mungkin kalau Tuhan mempertemukan saya lagi dengan seseorang, saya masih bisa punya keturunan. Saya tidak perlu menjaga seseorang yang sudah tua. Ya, kalau kita punya pengalaman menjaga seseorang yang sudah lanjut, kita tahu sulitnya. Ya, kadang mereka seperti menjadi anak kecil lagi. Nah, di situ ya. Nah, ada kesulitan seperti itu, tetapi Ruth tidak egois. Dia berpikir nanti kalau Naomi sudah lanjut usia, dia pulang sendirian ke Bethlehem, bagaimana kalau terjadi apa-apa di jalan? Bagaimana kalau dia tidak diterima oleh teman-temannya lagi di kota Bethlehem? Dia memikirkan semuanya, dia tidak memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Bisa saja dia pulang, bisa saja dia sudah tidak ada ikatan apa-apa lagi karena dia tidak punya anak juga. Dan kalau kita melihat dari kebiasaan adat bangsa Israel, kalau seseorang menikah dan suaminya meninggal,
dia bisa menikah dengan kakak atau adiknya untuk meneruskan keturunannya. Tetapi di sini dikatakan Naomi sudah tua. Ya, sudah tua dan dia tidak punya anak lagi karena anaknya dua-duanya meninggal. Sudah tidak ada harapan. Tetapi Ruth tidak memikirkan masa depannya, dia memikirkan hidup Naomi. Ya, dia memilih ikut dengan Naomi apapun yang terjadi. Ya, kita lihat sama-sama, dia 3 kali menolak pulang. Kita lihat ayat yang ke-8. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya, pergilah pulang. Itu yang pertama. Kemudian menolak. Waktu itu kedua-duanya masih menolak. Kemudian kita lihat ayat yang ke-11. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapa kamu turut dengan aku? Bukankah tidak ada lagi anak-anak laki-laki yang kulahirkan untuk jadi suamimu nanti? Di situ juga menolak pulang. Kemudian yang ketiga, ayat 15. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Di situ 3 kali dia menolak untuk pulang. Ya, padahal jika ia ikut Naomi, tidak ada yang dia kenal di bangsa Israel. Ya, sekarang kan saudara kita akan sebentar lagi akan merayakan hari besar mereka. Dan ada kebiasaan mereka pulang kampung, ya. Nah, kalau pulang kampung, kalau sukses itu bangga. Ya, tetapi kalau pulang kampung dengan keadaan seperti Naomi, apa sih yang bisa dibanggakan? Ya, sekarang jalan-jalan sudah mulai macet karena sudah berapa tahun ya pemerintah tidak mengizinkan untuk pulang, 2 atau 3 tahun. Ya, 2 tahun ya. Nah, sekarang saatnya diperbolehkan untuk mudik. Ya, ada suatu kegembiraan, kebanggaan untuk bertemu dengan sanak keluarganya kembali kalau mereka sukses. Tetapi kalau mereka gagal di kampung, maksud saya kalau mereka gagal di luar dan pulang itu rasanya malu. Apa sih yang bisa saya banggakan? Ya, kadang kayak gini. Kadang kalau kita pulang kampung ada sih hal yang lucu ya. Sebenarnya yang paling tertekan kalau pulang kampung itu yang jomblo. Amin, yang jomblo pasti ditanya, mana pacarnya, kok nggak dibawa pulang? Ya, masih menunggu Bu. Kok ceweknya nggak dibawa pacarnya? Ya, Tuhan belum pertemukan gitu ya. Kemudian beberapa tahun kemudian pulang, bawa pacar. Yang ditanya beda, kapan menikahnya? Ya kan? Oke, sudah menikah nih. Kemudian ada pertanyaan lagi pasti. Kapan punya anaknya? Betul? Ya, kadang hal seperti itu kalau kita pulang kampung tidak bawa sesuatu, tidak ada yang dibanggakan. Nah, bagaimana dengan Naomi? Dia kehilangan suaminya, dia kehilangan 2 anaknya. Tidak ada yang dibanggakan saat dia pulang. Kalau kita mau membaca, sampai semua warga yang mengenal Naomi sampai terkejut. Bahkan Naomi sampai berkata, jangan sebut lagi aku Naomi, tetapi sebut lagi aku Mara. Tapi aku sebut aku Mara karena artinya pahit. Ada kepahitan kehidupan, ya, kehilangan suami, kehilangan anak, dan bahkan tidak ada harapan untuk meneruskan keturunan. Ya, tentu Ruth menyadari hal itu. Jika dia mengikuti Naomi pulang, tidak ada hal lagi yang bisa dibanggakan dari seorang Naomi. Tidak ada suami, kan pasti ditanya, ini siapa? Ya kan, ini siapamu Naomi, anakmu sudah enggak ada. Ya, biasanya kan seperti itu. Ya, tidak ada kebanggaan yang bisa dibanggakan. Nah, saya kemarin senang juga ya. Kadang padahal kalau reuni itu pasti senang menceritakan masa lalu yang konyol-konyol gitu kan. Menceritakan masa-masa silam, kemudian menceritakan kehidupannya sekarang. Ada kesenangan tersendiri kalau reuni. Waktu kapan suami saya itu reuni dengan teman-temannya, dia kelihatan senang sekali ya, sampai istri dilupakan. Waduh,
Aduh, ampun. Sampai istri ditinggalkan di belakang ya. Saya sampai ledekan sama suami begitu pulang. Tahu nggak apa uniknya reuni? Dia bingung, apa? Kalau ketemu teman-teman nih, reuni pertama pasti pamer istri. Ya kan? Reuni kedua, pamer anak, pasti ditanya, anak udah berapa? 1, anak udah berapa? 2. Nah, yang parah, reuni ketiga, Pi. Kenapa? Pamer perut. Wah, kamu gemukan ya? Wah, sekarang paling gemuk aku ya. Ya kan? Nah, ada keasikan tersendiri, ada apa ya namanya? Sesuatu yang menyenangkan tersendiri dari sebuah pertemuan kembali. Ya, tetapi di sini kita mau kagum dengan sosok Rut. Dia tidak berlaku egois, dia tidak mementingkan diri sendiri. Dia memilih mengikuti Naomi apapun resikonya. Dan kita mau melihat lagi, setelah itu tidak seperti itu, tetapi dia bertanggung jawab dengan hidup Naomi. Ya, kita mau baca sama-sama Rut 2 ayat 2. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Nah, tidak hanya berhenti di situ. Saat mereka sudah kembali ke Bethlehem, Rut bertanggung jawab atas hidup Naomi. Dia bekerja untuk kehidupannya dan untuk kehidupan Naomi agar mereka berdua bisa makan. Ya, terus seseorang yang bekerja keras, seseorang yang aktif, dia tidak diam saja hanya mengikuti Naomi, tetapi dia melakukan sesuatu, dia bertanggung jawab dengan kehidupan mertuanya. Dengan bekerja mencari makan, walaupun kelihatannya sepele, hanya mengungut bulir-bulir jelai-jelai, ya, hanya seperti itu, kelihatannya sepele, hanya berpikir cukup untuk makan sehari aku dan mertuaku, tidak ada pemikiran lain, tetapi dia bekerja keras untuk kehidupan. Berarti apa yang telah menjadi tanggung jawabnya, dia perlakukan itu dengan penuh tanggung jawab. Apa yang sudah menjadi komitmennya, dia lakukan dengan penuh tanggung jawab. Kadang kalau kita sudah berkomitmen dengan sesuatu, yang susah adalah mempertahankan tanggung jawab ini. Ya, saya sudah WL berpuluh-puluh tahun untuk menjaga semangat seperti yang semula-mula itu susah. Harus membangunnya setiap saya mau WL. Ya, kalau kadang kita sudah punya kebiasaan yang terus-menerus, kadang itu menjadikan kita melakukannya dengan sesuatu yang sepele. Tetapi di situ dibutuhkan sebuah komitmen untuk melaksanakannya terus-menerus, untuk memegang tanggung jawab itu. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian mungkin tidak tahu ya, ini sudah rahasia orang rumah tetapi kalau Pak Antipas menjadwal saya khotbah, saya punya satu kebiasaan, tidak bisa tidur. Saat khotbah pertama, percaya atau tidak, ini suami saya saksinya, ya, saya sampai seharian tuh nggak tidur, ya, mungkin doanya khotbahnya sambil melayang ya kali ya, karena sampai jam 6 tuh saya nggak bisa tidur. Saya takut nanti saya di depan saya salah baca ayat. Saya takut nanti saya di depan saya lupa saya mau ngomong apa. Saya takut saya di depan nanti saya diketawain. Nah, bayangan-bayangan seperti itu. Ya, padahal saya sudah belajar ya. Ini saya bawa contekannya banyak banget nih. 1, 2, 3. Nah, kertasnya aja bolak-balik Bapak Ibu. Ya, saya sudah merasa mempersiapkannya dengan sungguh-sungguh. Bahkan saya tanya, Pi bener gak ini? Jadi sebelum saya ada di sini, saya lebih dulu ngotbahi suami saya di rumah. Ya, yang mau ngotbahi suami saya boleh nanti. Oke, saya tanya dulu dengan suami saya, ini bener nggak? Saya takut salah. Nah, untuk menjaga heart itu, ritme itu tuh susah. Tetapi Ruth tidak seperti itu, dia tidak hanya dengan diam, dengan oke, aku akan menjaga Naomi, tetapi dia juga menjaga dengan seluruh hidupnya. Dia bertanggung jawab dengan hidup Naomi dengan bekerja. Ya, nah kita mau belajar lagi sampai happy endingnya Naomi.
Naomi dan Ruth ya, sampai happy endingnya mereka. Kita mau baca sama-sama Ruth 4 ayat 14 sampai 17. Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah, Ruth 4 ya. Ruth 4 ayat 14 sampai 17. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyhurlah kiranya anak itu di Israel, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkan perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebut namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Nah, kita lihat sama-sama akhirnya, endingnya. Kalau di film ini happy ending ya. Tidak ada sesuatu yang sia-sia dari sebuah pengorbanan, dari sebuah hati yang tulus, dari sebuah keputusan yang bijaksana. Tidak akan ada yang sia-sia. Ruth berakhir bahagia. Dia dinikahi oleh Boaz dan melahirkan anak laki-laki Obed, dan kemudian Obed ini punya anak Isai, dan Isai kemudian punya anak Daud. Ya, Ruth berakhir bahagia dengan kehidupannya, masa depannya terjamin. Tetapi Naomi juga, dia berbahagia juga karena dia mendapatkan seorang cucu dari Ruth, dan tetangganya berkata, menantumu ini lebih berharga dari 7 anak laki-laki. Semuanya happy ending, semuanya berbahagia. Ada sebuah tidak ada hal yang sia-sia dari apa yang kita tabur, dari kebaikan kita. Karena apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Ruth menabur kebaikan, maka dia menuai kebaikan. Mungkin Ruth tidak pernah berpikir seperti itu, tidak pernah berpikir sejauh itu, karena apa yang dilakukan itu sebuah hal yang sederhana, yang siapapun dari kita bisa melakukannya, asal kita mau. Ya, Ruth tidak pernah memikirkan hal seperti itu. Tapi akhirnya adalah akhir yang bahagia bagi hidup Ruth dan juga hidup Naomi. Ya, tidak ada hal yang sia-sia yang dilakukan oleh kita selama kita tulus dan mau dan mampu. Ya, kita tentu ingin diingat orang. Apa yang orang ingat tentang kita itu sesuai dengan apa yang kita tabur. Orang akan menyebut kita, misalnya Maya, oh dia baik, gitu kan. Kemudian siapa lagi ya? Maryam, oh dia seorang yang tidak sombong. Itu sesuai dengan apa yang kita tabur. Orang akan mengingat kita, ya. Nah, kalau kita mundur, kita akan diingat sesuai dengan tindakan kita. Kita hidup di dunia hanya sementara, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak ada yang tahu, mungkin 20 tahun, mungkin 30 tahun, mungkin 40 tahun, mungkin kalau Tuhan mengizinkan kita berumur panjang, Tuhan izinkan kita sampai 70 tahun, apa sih yang kita tinggalkan di dunia ini? Tentu adalah sebuah nama baik atau nama yang buruk. Ya, itu akan tercatat dalam sejarah. Kalau kita suatu saat Tuhan izinkan kita tidak ada di dunia ini, apa sih yang ingin kita ingat, perbuatan kita yang diingat? Perbuatan baikkah atau hal yang burukkah? Ya, sejarah mencatat hal itu, Bapak Ibu. Sebuah tindakan tidak ada yang sia-sia. Kita lihat kalau flashback ke belakang, kita mengenal Marie Curie, ya. Dia seorang wanita yang hebat. Dia seorang penemu, bahkan dia dikatakan meninggal karena penemuannya, tetapi hasilnya kita bisa rasakan saat ini. Kita tidak merasakan kesakitan saat melakukan operasi. Kemudian kita juga mengenal Mother Teresa, perjuangannya itu diingat sampai dia tidak ada. Kita juga mengenal Kartini yang hari ini kita rayakan, ya, temanya Kartini, sebagai seseorang pahlawan emansipasi wanita. Kemudian kita juga tahu Helen Keller, penemu huruf Braille, sehingga orang-orang yang buta bisa membaca.
Sesuai dengan tindakan kita, kita akan diingat kelak. Kalau tindakan kita hal yang sia-sia, apa yang akan diingat orang saat nanti mungkin kita tidak ada? Ya, semua hal yang sia-sia kita menyanyiakan yang Tuhan beri kesempatan dalam hidup kita. Kita mau sama-sama belajar, amin. Apapun yang Tuhan taruh, apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita mau bertanggung jawab, kita mau bertanggung jawab dan mengembangkan. Kita mau memaksimalkan yang Tuhan percayakan, amin. Amin. Yuk sama-sama sebelum kita akhiri, kita mau sama-sama baca. Kita mau sama-sama membaca bersama-sama. Dimanapun kita berada, jadilah pribadi yang positif dan berdampak bagi orang lain. Amin. Bapak firman Tuhan, katakan pada kanan kiri kita, ada orang yang hebat.